Halo, jumpa lagi dengan saya Dokul. Hari ini saya akan membahas mengenai KB IUD atau orang menyebutnya spiral. Sebenarnya istilah IUD itu artinya intrauterine device atau alat KB yang dimasukkan ke dalam rahim seorang wanita. Nah, jadi ini kita wanita mempunyai rahim, terus kemudian kita mempunyai 2 indung telur. Nah, kalau ibu-ibu mau tahu sebenarnya alatnya seperti apa sih IUD itu? Jadi IUD itu sebenarnya secara umum di Indonesia itu ada 3 jenis, yaitu IUD yang tembaga dan non tembaga. Kalau jenis IUD yang tembaga itu jenisnya ada macam-macam. Ada yang namanya IUD andalan atau copper T. Kemudian ada juga IUD Silverline atau Novate, ya. Kemudian yang non tembaga itu namanya adalah Mirena. Jadi dia tidak ada tembaganya. Jadi IUD itu Mirena itu mengandung obat yang namanya levonorgestrel. Biasanya kita rekomendasikan sebagai alat kontrasepsi pada pasien-pasien yang juga memiliki adenomyosis atau endometriosis sebagai pengobatannya. Sebenarnya bagaimana sih cara kerja IUD sehingga tidak terjadi kehamilan? Jadi IUD ini kalau kita lihat di sini dia mengandung tembaga. Ini ada tembaga ini. Tembaga itu yang seperti ini, ya. Jadi nanti IUD ini akan dipasang di dalam seperti ini. Masukkan seperti ini ke dalam rahim seorang wanita. Jadi tembaga ini dia akan menyebabkan suatu reaksi peradangan yang sifatnya steril sehingga akan merangsang terbentuknya lendir di serviks. Ini ada yang namanya serviks atau mulut rahim. Lendir serviks ini yang banyak atau menjadi lebih kental dan jumlahnya lebih banyak, dia akan menghambat masuknya sperma ke dalam rahim dan bertemu dengan telur seorang wanita, sehingga di sini terjadinya penghambatan kehamilan. Jadi spermanya sulit untuk menembus daerah rahim ibu dan bertemu dengan sel telur. Itu dia makanya disebut sebagai cara kerja mekanik. Jadi dia menghambat masuknya sperma bertemu dengan telur melalui lendir serviks yang jumlahnya lebih diperbanyak. Sehingga dengan dia bekerja non hormonal, dia tidak akan mempengaruhi berat badan, resiko flek-flek hitam di wajah seperti itu. Jadi tidak berhubungan dengan berat badan. Terus kemudian banyak juga pertanyaan, sebenarnya kalau pakai IUD ini tetap bisa hamil nggak sih, Dok? Tetap harus diingat bahwa alat KB tetap memiliki suatu angka kegagalan. Angka kegagalan dari IUD adalah 1 di antara 100 pasien yang menggunakan IUD itu biasanya hamil. Bagaimana kita tahu atau bagaimana kita mengecek bahwa IUD kita masih aman? Yang penting adalah setelah pemasangan seorang wanita harus melakukan kontrol kepada dokternya untuk memastikan setelah pemasangan itu posisi IUD-nya aman. Kemudian lakukan kontrol atau WSG berkala setahun sekali untuk memastikan posisinya tidak bergeser, masih di posisi yang aman. Tidak bergeser itu artinya IUD-nya bisa jadi miring ke sini atau ke sini, atau IUD-nya turun. Jadi posisinya harusnya di sini, IUD-nya turun ke bawah sini. Nah, itu yang bisa menyebabkan kehamilan. Dan bila terjadi kehamilan dengan kondisi IUD yang masih ada di dalam, selama kehamilan itu berasal dari embrio yang sehat, yaitu berasal dari telur ibu yang sehat dan berasal dari sperma suami yang sehat, anaknya tetap akan berkembang. Dan tidak ada istilah bahwa IUD ini nanti akan menempel ke bayi, akan bikin cacat. Karena pada dasarnya IUD itu tidak akan bisa menembus kepada selaput ketuban dari janin tersebut. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat mengenai IUD kali ini. Jangan ragu lagi untuk menggunakan KB IUD, dan bila memerlukan informasi lebih lanjut, segera hubungi dokter kandungan Anda. Bye!